Hello Pioners, berjumpa kembali di channel Pi Network terbaru. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Video ini hanya sebagai tanggapan atau respon saya pribadi terkait postingan yang sudah sempat diperdebatkan dalam 2 hari terakhir di grup-grup yang ada di salah satu media sosial, grup-grup Pi Network. Nah, Pioners, di sini kalian bisa lihat ada postingan dari salah satu akun yang memang juga merupakan salah satu Pioners, yaitu dari Titus Anindya. Selamat sore Sobat Pioner, salam petir jeder jeder jeder. Kita lihat selengkapnya. Kembali lagi sebagai duta grup, saya hadir untuk membahas isu-isu terkini tentang Pi Network secara objektif dan mendalam. Nah Pioners, jadi beliau ini adalah salah satu Pioners yang memang rutin berbagi dan membahas tentang berita yang beredar, berita terbaru mengenai Pi Network. Berdasarkan permintaan dan info dari beberapa rekan Pioner, kali ini saya akan mengulas tentang postingan yang sedang ramai 1-2 hari ini, dan sudah berulang kali di-share juga oleh para Pioners di Indonesia yang cukup gencar disebarkan oleh seorang Pioner dengan akun bernama Mustafa. Nah Pioners, jadi mohon maaf saya tidak bisa mencantumkan link ini di kolom deskripsi video YouTube ini, sebab nantinya takut dinilai spam dari pihak YouTube. Nah, kalian bisa screenshot video ini dan ketik manual, kemudian kalian bisa menuju ke alamat yang ada ini. Konten pertama adalah sebuah konten YouTube Pioner dengan judul Bank Indonesia Desember 2022 akan luncurkan uang digital, Pi Network terbukti sudah. Nah mungkin dari sebagian besar Pioners sudah sempat menyaksikan video YouTube ini yang memiliki judul seperti ini. Di sini tanggapan saya sebenarnya bukan Pi Network ya. Jadi kawan-kawan, sekali lagi bukan Pi Network atau bukan Picoin. Jadi memang untuk berita ini benar adanya, tapi nantinya yang akan digunakan oleh Bank Indonesia adalah cryptocurrency yang memang sudah listing atau sudah ada nilai di exchanger. Pi Network saat ini belum masuk exchanger atau belum masuk dalam bursa kripto manapun. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya peraturan baru di Indonesia yang memperbolehkan untuk pertukaran kripto, itu hanya kripto yang memang sudah ada nilainya atau sudah terdaftar di exchanger yang ada saat ini. Jadi sekali lagi bahwa Pi Network belum termasuk di dalamnya. Namun jikalau kita menyimak secara detail, isi dari video ini sebenarnya memperkirakan jikalau Pi Network menjadi salah satunya. Sebenarnya tidak ada masalah di sini. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Pi Network sampai saat ini belum memiliki harga resmi atau belum listing di bursa-bursa kripto. Nah jadi Pioners, dengan peristiwa ini saya harapkan kita bijak dalam memilih konten atau memilih judul konten, sebab saya juga seorang konten kreator. Intinya untuk berita ini bahwa Bank Indonesia Desember 2022 akan meluncurkan uang digital itu benar adanya, dan nanti saya akan cantumkan untuk link beritanya di kolom deskripsi. Kemudian di bagian bawah kalian bisa lihat Bank Indonesia akan menggunakan koin Pi sebagai alat transaksi jual beli langsung tanpa ditukar rupiah. Nah di sini kalau untuk tanggapan saya, Bank Indonesia saat ini atau Desember nanti belum akan menggunakan koin Pi, sebab seperti yang saya katakan, koin Pi memang belum terdaftar di bursa manapun. Di sini sebenarnya saya hanya sekedar meluruskan saja. Kemudian kita lanjut. Kemudian konten kedua yang juga saya cermati adalah postingan berbentuk narasi yang berisi 5 buah poin yang berusaha untuk menjelaskan dari mana atau siapa yang akan membayar nilai dari Picoin ketika open mainnet nanti dipercaya mencapai 314.159 US dollar atau setara dengan 4,7 miliar rupiah per satu koin tentunya ya. Namun di awal dari 5 poin tersebut sudah diselipkan frasa asumsi saya. Nah Pioners, bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini, saya harapkan kalian bisa jeli dalam berpikir. Kalian Pioners, jelilah dalam memilih konten kreator serta sumber berita yang mereka berikan. Apakah ada dasar sumbernya
atau hanya berdasarkan asumsi mereka. Sebab jikalau hanya berdasarkan asumsi, semua orang juga bisa berasumsi. Namun dari semua asumsi tersebut belum tentu memiliki kebenaran 100%. Di sini untuk tanggapan saya, beliau menyatakan bahwa yang akan membayar nilai 4,7 miliar adalah Bank Dunia, yang disingkat dengan IMF. Sebenarnya Bank Dunia dengan IMF itu tidak memiliki keterkaitan dalam hal mencetak atau membayar nilai yang diasumsikan ini, yaitu sebesar 4,7 miliar per satu koin. Sekarang begini, kita intinya kan sama-sama tahu bahwa Picoin itu diciptakan sebagai valuta atau mata uang. Jadi jelas bahwa Picoin itu sendiri sudah merupakan mata uang. Kenapa harus dibayar lagi? Coba kita berpikir sekarang begini, jikalau saya memiliki uang 1 juta atau ingin mendapatkan uang 1 juta, kita harus membayarnya menggunakan apa? Bisa saja kita menggunakan jasa kita dengan cara kita bekerja pada orang yang memiliki uang 1 juta tersebut, yang kemudian nanti akan dibayarkan atau akan diberikan kepada kita. Atau bisa juga dengan kita memberikan barang kepada orang yang memiliki uang 1 juta tersebut, kemudian orang yang memiliki uang 1 juta tersebut memberikan uangnya kepada kita. Jadi di sini jelas bahwa 1 juta tersebut tidak ada yang membayarnya. Nah, Pioners, di sini jelas bahwa yang membayar uang 1 juta itu adalah jasa atau produk atau barang yang diberikan untuk ditukar dengan uang 1 juta tersebut. Seperti itulah Picoin. Jadi Picoin sebenarnya sudah memiliki nilainya sendiri, jadi tidak ada yang membayarnya. Lebih jelasnya seperti ini, jikalau kita ingin mendapatkan Picoin, satu koin, tentu kita harus membayar sendiri sesuai dengan harga yang tertera pada nilai 1 Picoin, dan tentunya juga sesuai dengan kesepakatan yang terjadi. Jadi bukan berarti Bank Dunia yang akan membayar semua Picoin. Jikalau Bank Dunia yang membayar semua Picoin, otomatis semua Picoin akan masuk kepada Bank Dunia. Dan kemudian nanti tidak akan terjadi pergerakan nilai koin jikalau sudah dimiliki oleh satu pihak. Kalian bisa berpikir secara jelas bahwa satu pihak memiliki semua koin Pi di seluruh dunia, otomatis tidak akan terjadi pergerakan koin. Koin sendiri, Dr. Nicholas Kokalis mengatakan bahwa Picoin untuk seluruh manusia atau seluruh umat manusia, jadi tanpa mengenal golongan. Makanya diawali dengan dapat ditambang melalui ponsel, sebab Nicholas Kokalis meyakini bahwa tidak semua orang dapat mengakses PC atau laptop atau komputer, sehingga dipilihlah ponsel sebagai akses awal dari Picoin ini. Kemudian Nicholas Kokalis juga mengatakan bahwa tujuan utama dari Picoin ialah mengangkat taraf hidup masyarakat yang berada di kalangan bawah. Sebab itu makanya saat ini kita melihat banyak sekali orang pintar yang memang berduit awal-awalnya menyinyir akan Picoin ini, sebab mereka menganggap bahwa Picoin adalah proyek halu. Mengapa Picoin mentargetkan awal orang-orang yang berada di taraf menengah ke bawah? Pemahaman untuk uang kripto itu biasanya diakses oleh orang-orang yang berduit atau orang-orang papan atas, berbeda dengan langkah awal dari Picoin. Namun apa yang terjadi, sahabat pioner, saat ini malah banyak orang pintar, orang-orang berduit yang memburu koin Pi ini sebagai paus atau penyerok. Sebab itu sahabat, jelilah dalam melihat konten, jelilah dalam menerima semua informasi yang ada, jeli dalam memilih konten kreator. Namun dengan berita yang beredar ini, saya harap agar supaya tidak menggoyangkan semangat dari para pioner. Sebab yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan sukses bersama dengan koin Pi ini. Oke pioners, cukup sampai di sini untuk informasi berita kali ini yang dapat saya bagikan kepada kalian, atau informasi pengetahuan yang kali ini bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa terus berjumpa pada video saya selanjutnya. Salam cerdas, klik petir setiap harinya, salam kaya rame-rame.